Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam, beriring nikmat sehat wal afiat. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Anak-anakku sekalian yang miscintai, tidak terasa hari ini kita sedang menjalankan puasa yang ke-21 di bulan suci Ramadan. Bagaimana nak puasanya? Lancar? Semoga puasa dan amalan-amalan kita di bulan yang penuh berkah ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan hari ini Miss Ufi akan menceritakan sebuah kisah dari orang yang sangat mulia, orang yang hidup pada zaman Nabi Muhammad SAW, orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau adalah salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga. Apakah kalian tahu orang-orang yang dijamin masuk surga? Baik, akan Miss Ufi sebutkan. Miss harap kalian dapat menghafal 10 nama orang yang mulia ini. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, Umar bin Khattab. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Yang kelima, Thalhah bin Ubaidillah. Yang keenam, Zubair bin Awam. Yang ketujuh, Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedelapan, Abdurrahman bin Auf. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Dan yang terakhir, Abu Ubaidillah bin Jarrah. Itulah ke-10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Hari ini Miss Ufi akan menceritakan salah satu kisah dari 10 orang tersebut, yakni kisah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Selain termasuk dalam golongan 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Abdurrahman bin Auf juga termasuk kelompok as-sabiqun al-awwalun, artinya kelompok orang-orang yang pertama masuk Islam. Beliau memeluk agama Islam lewat perantara Abu Bakar As-Siddiq. Saat pertama kali memegang agama Allah ini, beliau mendapat siksaan dari kaum Quraisy. Namun hal tersebut tidak menjadikannya gentar. Beliau tetap sabar dan tabah dan berpegang teguh pada agama Allah. Abdurrahman bin Auf ikut serta bersama Rasulullah dan sahabat yang lainnya hijrah ke Madinah. Di Madinah inilah beliau memulai usaha dagangnya. Ternyata tidak membutuhkan waktu lama. Usaha yang ia jalani ternyata sukses. Abdurrahman bin Auf ikut serta bersama Rasulullah dan sahabat lainnya hijrah ke Madinah. Di Madinah inilah beliau memulai usaha berdagang, dan ternyata tidak membutuhkan waktu lama. Usaha yang beliau jalani sukses dan ia pun menjadi kaya raya. Usaha apapun yang beliau jalani tidak pernah menemui kegagalan, sehingga beliau disebut sebagai sahabat bertangan emas. Namun menjadi kaya raya tidak menjadikan Abdurrahman bin Auf sombong. Beliau tetap tawadhu, bahkan beliau terkenal karena kedermawanannya. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an tidak segan-segan mengeluarkan hartanya untuk jihad di jalan Allah. Ia tidak pernah takut untuk kehilangan hartanya, karena ia sadar bahwa harta yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an menyumbangkan 200 rupiah emas. Masya Allah, ini adalah jumlah yang sangat banyak.
Satu ukiah emas setara dengan 31,7 gram. Berarti jumlah harta yang disumbangkan oleh Abdurrahman bin Auf kurang lebih setara dengan 6.340 gram emas. Masya Allah, jumlah ini termasuk jumlah yang sangat banyak, sehingga membuat para sahabat yang lain pun kaget. Umar bin Khattab pun berbisik kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sepertinya Abdurrahman bin Auf berdosa karena tidak meninggalkan uang belanja sedikit pun untuk keluarganya di rumah." Kemudian Rasulullah pun bertanya kepada Abdurrahman bin Auf, "Apakah kau meninggalkan uang belanja untuk istrimu?" Abdurrahman bin Auf pun menjawab, "Ya, mereka kutinggalkan lebih banyak dan lebih baik dari apa yang aku sumbangkan." "Berapa?" tanya Rasulullah. Abdurrahman bin Auf pun menjawab, "Sebanyak rezeki, kebaikan, dan pahala yang dijanjikan oleh Allah." Dari kejadian tersebut dapat kita lihat betapa beliau tidak takut sedikit pun untuk kehilangan hartanya. Beliau dengan sukarela menyumbangkan seluruh hartanya untuk jihad di jalan Allah. Akhirnya pasukan kaum muslimin berangkat ke Tabuk. Disinilah Allah memberikan kemuliaan yang amat sangat kepada Abdurrahman bin Auf, dengan kemuliaan yang belum pernah diberikan kepada sahabat yang lain sebelumnya. Ketika waktu sholat tiba, Rasulullah terlambat datang. Akhirnya Abdurrahman bin Auf pun maju sebagai imam. Ketika hampir selesai rakaat pertama, Rasulullah tiba dan menjadi makmum di belakangnya. Masya Allah, inilah kemuliaan yang diberikan Allah kepada Abdurrahman bin Auf. Beliau menjadi imam bagi pemimpin seluruh umat, bagi utusan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Allah senantiasa memberikan berkahnya kepada Abdurrahman bin Auf. Usaha yang ia jalani terus berkembang dan maju. Semakin banyak harta yang Abdurrahman bin Auf keluarkan di jalan Allah, maka semakin banyak pula yang Allah berikan kepada beliau. Sehingga Abdurrahman bin Auf pun semakin bertambah kaya raya. Beberapa saat setelah perang Tabuk, tumbuhan kurma yang ditinggalkan para sahabat ternyata gagal panen dan membusuk. Hal tersebut membuat harga kurma di kota Madinah turun drastis. Mendengar kabar tersebut, Abdurrahman bin Auf pun membuat pengumuman, "Wahai penduduk kota Madinah, saya akan membeli semua kurma yang busuk dengan harga normal." Mendengar pengumuman tersebut, seluruh penduduk kota Madinah yang memiliki kurma busuk langsung berdatangan ke rumah Abdurrahman bin Auf untuk menjual kurmanya. Akhirnya, semua kurma busuk tersebut pun dibeli oleh Abdurrahman bin Auf sampai seluruh hartanya habis. Dan yang tersisa di rumahnya hanyalah kurma-kurma yang busuk. Para penduduk kota Madinah pun bersyukur karena kurma yang disangka tidak akan laku terjual ternyata semuanya habis dibeli oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Namun ternyata kemiskinan tidak mau hinggap pada Abdurrahman bin Auf. Sehari setelah membeli kurma-kurma yang busuk tersebut, datanglah utusan dari negeri Yaman datang ke kota Madinah. Ternyata di kota Yaman telah terjadi wabah penyakit yang sangat aneh. Dan menurut dokter setempat, penyakit tersebut hanya bisa diobati dengan kurma yang busuk. Utusan itu pun mencari kurma busuk ke kota Madinah. Namun, warga kota Madinah tidak ada yang memiliki kurma yang busuk kecuali Abdurrahman bin Auf. Utusan ini pun datang ke rumah Abdurrahman bin Auf dan membeli seluruh kurma busuk yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf dengan harga 10 kali lipat dari kurma biasa. Bukannya jatuh miskin karena kurma-kurma yang busuk, Abdurrahman bin Auf malah bertambah kaya raya, sehingga beliau menjadi orang terkaya di antara para sahabat Nabi yang lainnya. Sahabat Nabi ini pun wafat pada tahun ke-31 Hijriah, atau ada yang meriwayatkan 32 Hijriah. Wallahu a'lamu bishawab. Begitulah sedikit kisah tentang sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an. Kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil dari kisah ini?
Pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah ini adalah jangan pernah bersikap sombong dan bakhil atau pelit, karena sesungguhnya seluruh harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak harta yang kita keluarkan di jalan Allah, maka semakin banyak pula keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Maka jangan pernah ragu untuk bersedekah dan berbagi dengan orang yang lebih membutuhkan, karena Allah pasti akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan, walaupun hanya seberat biji zarah. Mungkin cukup sekian yang dapat Miss Sufi sampaikan hari ini. Semoga kita semua dapat mengambil manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.